Guys, pernah nggak sih lo duduk bareng cewek yang cantik, smart, kelihatan perfect banget kayak tipe ideal lo banget? Terus lo mikir, kalau aja gue punya duit lebih banyak, pasti dia bakal suka sama gue. Nah, sini gue bantu lurusin mindset itu. Faktanya, dan ini jarang banget orang mau jujur soal ini, cewek itu nggak cuman ngelihat cowok dari isi dompet doang guys. Mereka lebih nyari tipe cowok tertentu. Dan cowok itu bisa aja sekarang lagi bokeh, tapi nanti jadi tajir. Itu bukan masalah besar. Kenapa? Karena yang bikin mereka tertarik tuh bukan uangnya, tapi aura, vibe, energi yang lo pancarkan. Pas lo udah ngerti apa yang sebenarnya cewek cari, yang lebih dari sekadar uang, lo bakal berhenti ngejar hal-hal yang menurut lo bikin lo keren. Dan mulai jadi versi diri lo yang benar-benar bikin cewek jatuh hati tanpa mereka sadar alasannya apa. Nah, di video ini gue bakal spill 6 hal tersembunyi yang cewek inginkan, bahkan kadang mereka sendiri nggak sadar atau susah buat ngungkapin. Semakin lo ngerti poin-poin ini, lo bakal nyadar cewek itu bakal mulai ngikutin lo, bakal mikirin tiap kata yang lo ucapin, dan ngerasa butuh banget kehadiran lo, kayak butuh udara. Padahal dia sendiri bingung, kok bisa? So, stay tune sampai akhir karena pas kita nyampe poin ke-6, lo bakal ngerti gimana caranya jadi cowok yang nggak perlu ngandelin duit buat bikin cewek ngerasa beruntung banget ada di deket lo. Ayo kita mulai. Dan kalau lo salah satu dari sedikit cowok yang udah ngerasain energi ini dalam diri lo, percaya deh, lo pasti pengen denger apa yang gue siapin buat lo di akhir video. Let's go guys. Pertama, dominasi emosional. Ini nggak ada hubungannya sama duit, penampilan, atau status sosial. Yang bikin cewek nggak bisa lepas dari seorang cowok itu justru sesuatu yang lebih dalam. Kontrol emosi yang tenang dan stabil. Sesuatu yang langka banget dimiliki cowok zaman sekarang. Tapi jangan salah paham, ya. Ini bukan tentang jadi galak atau ngatur-ngatur orang seenaknya. Bukan juga manipulatif. Yang dimaksud di sini tuh ketenangan yang nggak gampang goyah. Dan justru dari situ muncul daya tariknya. Secara alam bawah sadar, cewek itu nyari cowok yang bisa bikin dia ngerasa aman. Bukan cuma lewat pelukan manis atau kata-kata romantis saja guys, tapi dari kehadiran yang stabil. Soalnya di dunia sekarang, cowok yang reaktif itu udah terlalu banyak. Yang gampang baper, panik karena chat dibales lama, atau langsung meledak pas lagi kesal. Nah, di tengah keramaian cowok kayak gitu, cowok yang tetap kalem itu rasanya kayak oase di tengah gurun. Secara ilmu otak pun, cowok yang bisa ngatur emosinya itu berarti punya fungsi eksekutif otak yang tinggi, terutama di bagian prefrontal cortex. Itu bagian otak yang ngatur logika, kontrol diri, dan keputusan. Pas lo bisa tetap chill walau lagi disindir, ditekan, atau di silent treatment, itu nunjukin kedewasaan dan kemampuan lo buat tetap tenang saat orang lain panik. Lo nggak perlu teriak, nggak perlu ancam-ancam, cukup tatap mata dia, dan tahu kapan harus ngomong, kapan harus diem. Pas dia coba ngetes lo pakai drama atau ngasih jarak, lo nggak kebawa emosi. Lo ngamatin, terus senyum tipis dan bilang, kamu lagi pengen perhatian ya? Atau sebenarnya pengen aku? Bukan cuma kalimat, itu sinyal halus kalau lo tetap pegang kendali tanpa maksa, tanpa drama. Dominasi emosional itu bukan soal ngatur orang lain, tapi soal lo bisa ngatur diri lo sendiri. Sampai akhirnya, orang lain tanpa sadar bakal mulai ngikutin vibe lo. Dan dari titik itu, semuanya berubah guys. Dia yang tadinya ngelit, pelan-pelan mulai nyari validasi dari lo. Dia mulai ngejar perhatian lo. Kenapa? Karena dia tahu pujian dari lo itu langka, dan karena langka, jadi lebih berarti. Inilah paradoks yang nggak bisa dijelasin pakai logika sederhana. Cewek mungkin bisa tidur bareng cowok yang tajir, tapi buat ngasih hatinya, dia bakal milih cowok yang bisa nguasai dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, dominasi emosional itu adalah bentuk kepemimpinan paling sunyi, tapi juga yang paling bikin cewek hormat dan jatuh hati. Poin kedua, misteri erotis. Lo tahu nggak sih guys, hal yang paling bikin cewek kepincut itu bukan selalu soal kepastian. Justru kadang rasa penasaran itulah yang bikin cewek makin nggak bisa lepas.
Cewek itu, secara psikologis emang lebih responsif sama hal-hal yang misterius, apalagi yang bikin deg-degan nggak ketebak. Otak mereka punya sistem yang namanya reward uncertainty, yang bikin dopamin, hormon senang dan penasaran, keluar lebih banyak saat mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Artinya, makin lo bikin dia penasaran, makin dia mikir tentang lo. Misteri erotis tuh bukan tentang lo main tarik ulur, tapi tentang gimana lo hadir sebagai sosok yang tenang, hangat, tapi susah ditebak guys. Kebanyakan cowok tuh gampang dibaca. Baru di-read setengah jam udah panik, diajak bercanda dikit langsung baper, dikasih kode langsung meledak. Tapi lo beda, lo chill, gak buru-buru ngerespons. Lo bisa flirting, tanpa terlihat needy. Lo hadir, tapi gak selalu tersedia. Dan itulah yang bikin dia mikir, sebenarnya dia ini gimana sih? Cewek itu suka banget sama cowok yang punya kedalaman, yang gak gampang dikuak, yang punya dunia sendiri. Bukan karena lo jual mahal, tapi karena lo punya tujuan dan arah yang lebih besar dari sekadar dapat cewek. Lo punya bagian-bagian diri yang gak semua orang bisa akses, kecuali mereka yang lo izinkan. Ini bukan tentang jadi bad boy atau main-mainin perasaan. Ini tentang jadi cowok yang kuat secara emosi, yang hadir penuh tapi tetap punya sisi gelap yang bikin penasaran. Lo bukan teka-teki, lo adalah labirin. Dan dia pengen nyasar di dalam lo. Poin ketiga, kepastian. Di zaman sekarang, banyak cowok yang gampang goyah. Dikit-dikit butuh validasi, sedikit-sedikit pengen diakui. Padahal, justru yang paling dicari cewek adalah cowok yang stabil, yang tahu siapa dirinya dan gak gampang terombang-ambing. Kepastian di sini bukan soal janji atau kata-kata manis, tapi tentang vibe lo yang tenang, tentang kehadiran lo yang mantap, hasil dari jatuh bangun kehidupan. Cowok yang udah pernah gagal, pernah dikhianati, pernah dihancurkan, tapi masih bisa berdiri tegak. Itu yang namanya pria matang, guys. Secara psikologi, cowok kayak gini punya kemampuan yang disebut emotional granularity. Dia bisa ngerti emosinya, bisa ngelola, dan bisa ngejelasin tanpa meledak-ledak. Lo nggak ngambek cuma karena cewek lo slow respon. Lo nggak drama saat dia lagi dingin. Lo ngerti, ini semua bagian dari dinamika hubungan. Dan ketika lo hadir sebagai cowok yang stabil, cewek lo pun ngerasa aman, bahkan tanpa lo ngomong apa-apa. Sistem saraf dia bakal otomatis sinkron sama sistem saraf lo. Ini disebut co-regulation. Lo tenang, dia ikut tenang. Lo stabil, dia merasa terlindungi. Lo nggak butuh fancy watch atau mobil mahal buat bikin cewek ngerasa dilindungi. Lo cuma perlu jadi jangkar di tengah badai. Lo nggak goyah pas dia nyari ribut, dan justru dari situ muncul respect. Dia mungkin nggak tahu kenapa dia percaya lo, tapi dia ngerasa aman. Dan buat cewek, rasa aman itu setara dengan cinta. Poin keempat, perhatian. Di dunia yang sibuk banget sama notifikasi, meeting, dan scroll-scroll nggak jelas, kehadiran yang bener-bener fokus itu jadi hal langka. Dan tahu nggak guys, cewek bisa ngerasain banget cowok yang hadir utuh. Lo mungkin kerja jam 9 sampai jam 5 biasa, tapi pas ngobrol sama dia, lo nggak sambil cek HP. Lo nggak mikirin deadline. Lo dengerin dia penuh perhatian, mata lo fokus, ekspresi lo tenang. Dan dalam momen itu, dia ngerasa dilihat. Bukan sebagai objek, tapi sebagai manusia utuh. Secara ilmiah, ketika cewek ngerasa diperhatiin banget, tubuhnya ngeluarin oksitosin, hormon kepercayaan dan keterikatan. Makanya, lo bisa bikin dia ngerasa luar biasa cuma dari obrolan malam yang jujur, tanpa gimmick. Cewek modern udah terlalu sering dilihat tapi jarang diperhatiin. Nah lo beda. Lo hadir dengan niat, lo dengerin dengan rasa. Tatapan lo bukan cuma mata ngeliat, tapi hati yang ikut nyimak. Lo nggak datang untuk menaklukkan, tapi untuk menghormati. Cowok lain bisa ngajak dinner fancy, lo cukup duduk bareng dia, kasih air putih dan ngobrol 20 menit dari hati ke hati. Itu udah bikin dia ngerasa punya tempat pulang guys. Poin kelima, kekuatan tenang. Ada tipe cowok yang nggak banyak ngomong, tapi begitu dia masuk ruangan, semua orang ngerasa ada sesuatu yang beda. Dia nggak heboh, nggak nyari perhatian,
tapi energi dia kuat banget. Dia udah berdamai sama dirinya sendiri, dan itu bikin auranya beda. Secara neuroscience, cowok yang punya respons rendah saat stres justru dipandang lebih dominan. Bukan karena galak, tapi karena dia kalem. Cewek itu peka. Dia bisa ngerasa pas megang dada cowok yang kalem banget, orang ini pasti pernah hancur, tapi dia tetap berdiri. Dan itu bikin dia penasaran. Cowok kayak gini nggak butuh validasi. Dia nggak sibuk pamer karena dia tahu nilainya. Dunia boleh ribut, dia tetap stabil. Dia bukan pusat sorotan, tapi jadi pusat gravitasi. Dan cewek sejati nggak cari cowok paling mencolok. Mereka cari cowok paling konsisten, yang tetap hadir saat dunia runtuh, yang tetap tenang saat dia drama, yang nggak goyah pas ditolak, yang nggak kehilangan arah meskipun ceweknya lagi dingin, yang nggak ngomong percaya aku tapi kehadirannya sendiri udah bikin percaya. Poin ke-6, energi maskulin sejati. Energi maskulin sejati itu bukan soal pamer guys, bukan juga soal membuktikan apa-apa ke dunia, tapi tentang tahu bahwa lo udah cukup, dan hidup lo adalah tentang jadi jangkar buat orang yang ada di sekeliling lo. Kalau lo udah baca sampai sini, lo bukan cowok biasa. Lo adalah pria yang mau berkembang, bukan bersaing. Dan lo tahu, dunia ini butuh lebih banyak pria sejati, yang hadir tanpa drama, memimpin tanpa ragu, dan mencintai tanpa kehilangan jati diri. Oke, sampai di sini dulu guys. Semoga bermanfaat. Thanks udah dengerin. See you next time.